Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda dari kelas 6, dari kelas D semester 6. Kali ini saya akan presentasikan tugas 4 mata kuliah media pembelajaran saya. Judulnya adalah Analisis Media Pembelajaran Materi Relativitas Khusus di SMA Negeri 1 Kalirejo. Abstraknya itu saya menjelaskan tentang pemanfaatan media sebagai alat bantu pembelajaran itu mulai amat sangat dibutuhkan dalam 21st century learning, dan media pembelajaran juga dituntut untuk menyesuaikan dengan karakteristik generasi Z, yaitu generasi yang saat ini masuk usia pembelajaran, yaitu dari tahun 1995 sampai 2010. Berarti kita ini termasuk generasi Z. Lalu sekolahnya, saya fokus di SMA Negeri 1 Kalirejo. Ini sekolah, ini alumni saya. Ini sekolah saya dulu, sorry. Nah, untuk pendahuluannya, saya fokus di masalah yang ada di SMA saya. Di SMA saya, gurunya itu cuma ada 2 guru fisikanya, dan satunya itu udah hampir memasuki masa pensiun. Bapak ini, dia dalam pembelajarannya, beliau itu hanya menggunakan papan tulis dan spidol. Menjelaskannya amat sangat rinci, tapi masalahnya di kaminya, di siswa-siswanya itu paham saat Bapak itu menjelaskan. Setelah Bapak itu keluar kelas, nggak ada lagi yang tersisa, nggak ada lagi yang ingat materi tadi itu tentang apa gitu. Jadi pahamnya hanya sekedar lewat. Nah, ini sesuai sama teori Edgar Gale. Kita loncat ke hasil pembahasan nanti aja, Ding. Metodenya itu adalah literatur review. Jenis data yang digunakan data sekunder berupa buku dan jurnal-jurnal ilmiah. Nah, hasil dan pembahasannya, yang tadi saya sebutkan tentang Edgar Gale itu ada di bagian bawah. Nah, ini. Jadi, tadi Bapak guru fisika di SMA, itu menjelaskannya hanya menggunakan spidol, jadi hanya menggunakan lambang kata dan lambang visual. Nah, ini merupakan tingkatan terendah dalam pemahaman siswa menggunakan media pembelajaran. Karena itu, saya menganalisis generasi Z itu adalah generasi yang biasa, dari lahir sudah terbiasa menggunakan internet sebagai teman hidupnya. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu kita pasti berdekatan dengan internet. Dan juga untuk pembelajaran abad 21 itu ditekankan skill 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Nah, ini. Jadi, saya memutuskan untuk di SMA Negeri 1 Kalirejo itu menggunakan media pembelajaran berupa gambar hidup gambar diam atau rekaman, yaitu berupa video interaktif, dan ini akan saya masukkan ke dalam media sosial. Kenapa media sosial? Karena generasi Z itu pasti hampir semuanya, hampir 100%, itu pasti memiliki media sosial. Jadi nanti pendidikan itu harus kita selipkan dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi termasuk dalam media sosial ini juga harus kita masukkan. Jadi kesimpulannya, dalam pengembangan media pembelajaran dibutuhkan pemahaman tentang perkembangan pendidikan, karakteristik peserta didik, karakteristik bahan ajar, dan kondisi sekolah. Karena itu, dalam pembelajaran materi relativitas khusus, yaitu materi yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa kita lihat secara langsung, saya merekomendasikan SMA Negeri 1 Kalirejo untuk membuat media pembelajaran berupa video yang diunggah di platform media sosial seperti YouTube, Instagram, ataupun TikTok untuk meningkatkan pemahaman serta kreativitas peserta didik dalam pembelajaran materi relativitas khusus. Itu.
Kalau untuk sarannya itu karena di YouTube dan Instagram itu sudah banyak video pembelajaran tentang ini, maka saya sarankan untuk penelitian selanjutnya atau teman-teman bisa mengembangkan media pembelajaran berbasis aplikasi TikTok. Begitu. Untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ina, Bila, Rido, Jihan. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kita setelah ini bisa berdiskusi, masukan dari teman-teman atau kritik saran. Nggak dengar sampai habis lagi. Kesimpulannya ini. Gimana? Saya Mel mau apa ya? Bukan nyangga, bukan kritik, bukan saran. Apa ya tapi namanya? Sebutkan aja. Nambahin. Iya, boleh. Saya setuju sih kalau misalnya media pembelajarannya itu kita kalau kayak di zaman daring dan menghadapi Gen Z atau Alpha ini menggunakan media audio visual. Karena apa ya, bukan hanya instan, tapi kalau misalnya nggak secara langsung atau face to face, pembelajaran yang cuma melewati gambar atau apa sih namanya, cuman hanya gambar atau hanya dengan suara itu menurut saya juga kurang efektif. Apalagi kalau misalnya kayak sekarang di media daring ya, media yang kita pakai untuk daring. Bahkan adik kelas kita aja, yang kita bandingin yang adik kelas kita aja, yang kuliah aja, nggak tahu loh apa sih temen yang satu kampusnya, karena kan ya namanya dari rumah kan daringnya. Apalagi kayak orang yang ngajar mereka aja, dosen aja belum tahu gitu, kali cuman virtual gini kan. Jadi menurut saya kalau pembelajaran cuman lewat apa sih namanya kayak kalau apa ya, kalau gambar sama audio, gambar atau hanya audio saja itu ya kurang efektif sih, memang harus ke audio visual, walaupun dalam bentuk apapun. Jadi menurut saya ya media ini bisa-bisa aja sih, dengan bantuan dengan implementasi dari guru yang baik juga dan memenuhi, ya oke aja. Itu ya persetujuan ya setuju maksudnya, media kamu. Oke, terima kasih Jihan. Ada lagi teman-teman? Udah berapa menit, Mel? Oh, kayaknya udah lebih loh. Ya udah aja ya. Udah. Ya udah. Segitu saja presentasi dan diskusi dari materi saya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop sharing.